Oras madita kamanginan. Yala mulai tema dohonon nami tuamang preses sian distrik Pitu Samosir nong manguluhon hita di bagasan ibadah pembukaan. Amun nama nami dohon ina nami Uria Kristen Batak Protestan nunga masuk tu era pembaharuan na terus menerus. Jala pos rohata nunga sian najolo cita-cita pai baruhon dirita dohot institusita nunga tamulai. Alay di bagasan tiki tahun-tahun na parpudion. Gudang akahay baruon na tahalason. Termasuk naong puluhan tahun hita tarpaima na ikonadong sentralisasi. Nunga mardalan di bagasan 2 tahunon. Songoni manang taringot tu persoalan dana pensiun naong puluhan tahun. Ipe nunga mardalan di bagasan aka tahun nasalpo. Isude dang maluasian holong ni rohani tuhata nama masu-masu Uriana HKBP. Jala termasuk donang adong berbagai faktor na mendukung asa anggiat bui mardalan aka hai baruan di Uria Kristen Batak Protestan. Alanim amun nama nami dot ina nami songon pabuan ni las nirwata dohot semangat dihita nina raku dak pola salah molo sudi majolo hita martopa. Oke, iya. Dalam rangkai ma hamuna amanami dohot ina nami di bagasan Ari Sadarion laho mendukung dohot menyambut upaya pembaharuan terus menerus di Huriata HKBP Pitu distrik ma di bagasan Ari Sadarion patupahon acara sosialisasi transformasi HKBP dohot membenahi institusi HKBP marhite na patupahon acara pengisian data aset di Sadok HKBP jala giliran nihita manuaeng Pitu distrik 5 onom Pitu songonima distrik 10 10 nang distrik 24 tanah Jawa. Isali hamuna amanami do nami adong 2 sesi pertemuan Sadarion 5 jam 10 1 jam 12 anon acarata sosialisasi transformasi di HKBP na niluhon ni narasumber 5 tahun 2012 na sida nunga direktur pemasaran di PT Garuda Indonesia Amang Elisa Lumbanturuan martopak majohita. Ya. Pangido kami ma satu jolo Amang Elisa Lumbanturuan jalan apa duahon manon jam sada 1 jam 4 narasumber tanah paduahon ima Amang Sintua todo panggawian. Tepuk tangan matu nasida mungkin nungadong di tonga-tongata jala adong anon keynote speech sian Amang Sekretaris Jenderal tepat anon jam sada. Laho memandu na 2 sesi on di tonga-tongata donoeng 2 moderator na sangat ramah sian HKBP na parjolo ima Amang Pandita Sikpan Sihombing Preses HKBP Distrik Tebing Tinggi Dili. Tepuk tangan majorita. Jala moderator napaduahon ima Amang Pandita Ren Justin Gultom Preses Distrik Pitu Samosir. Tepuk tangan matu Amang Ren Justin Gultom. Jadi tujuh mahamu nadu Amang bersama-sama mandon memandu Boido bergantian dan apala secara kaku ikon isian don sesi sadadot sesi 2. Jadi hamuna damang dok dainang
Toktong mahita di bagasan suasana na nyaman, di bagasan la seni roha la homadohoti na dua sesion atong upasatami ma tu amang Ren Justin Gultom. Ya, kemang dota kenang na hinaholongan ngatakas daking tabigi saotik pengantar Wama tutu patupauta huriat tahun 70 obar tu tema besar na tasakapi na selaon. HKBP menjadi berkat bagi dunia. Nunga gudang tutu tak yahi. So na pinatorang namang preses daking nunga maju hita tusude upaya-upaya na denggan. Sentralisasi totu patupahok kita lebih berbenah ke depan ala nunga dicukupkan dalam segala hal. Atipe gudang akan humurang dope. Jala gudang dope siahata. Akamang dota kenang danga pola berpanjang lebar. Tentu isodon waing amang Elisa lubaturuan. Natuk mangurubi hita. Lau memperkaya hita. Wama transformasi HKBP si Igilota ke depan. Apa yang perlu kita benahi. Apa yang perlu kita capai. Apa yang perlu kita persiapkan. Baik masalah-masalah sumber daya, apakah memang sentralisasi yang sudah kita capai mampu menggiring kita ke dalam hal yang lebih kaya, lebih baru ke depan. Silakan Amang Elisa Baturiwan, nahi naholongan. Ya, Amang. Langsung Amang, silakan. Mulai di Amang Pareses, soninang di Amang Pareses Sumatera Timur, soni nong hadir nong disotong Pareses Tebing Tinggi. Ya, dihamu amanami do inanami horos mardong atawi marita salhuna, tapahohoma asaboy dinggan mardalan ulaunon, adonggo 150 halak namat dongani sia jum. Jadi molo ribut dohita di ruangan non, dang boy bigion nasi dan non sia jum. Jadi selinai hupangi dohami tapahohoma. Molarong ko pinadok sehatan tuluar majo. Unang di bagasar ruangan non. Ate, asabuhi dingga merdalan ulaonon. Sesi perjolon jam 10 1 jam 10 2. Alai sonari jam 10 sada 10 30. Berarti sada setengah jam nama tiki diau patorakon. Aha rencana nih HKBP nama bain transformasi ya. Transformasi soal nani dokon di Amang Pareses nakaning sebetulnya nggak berdalat di HKBP nasalilingon tanpa kita sadari banyak perubahan yang terjadi di HKBP. Alai mungkin transformasi paling besar nah tak alami terakhiron adalah mengenai sentralisasi. Sentralisasi keuangan HKBP di Sima Tarida habal gaun di HKBP. Adonggo lobi 3.700 gereja HKBP, alai sebelum sentralisasi, mandiri do masing-masing gereja. Setiap gereja membiayai gereja masing-masing, dialah songoni mabayar balajon ya aka full timer, na ditugaskan di gerejai. Alai mulai sentralisasi Januari 2020, ngasude gereja on 3.700, ya, mendukung sude akan perlu di HKBP. Jadi sada soal keluarga, adonggo HKBP nagodang aka persembahan durung-durung naboy di Papungun Nasida, godang do gereja na otik. Alai dak pola tadi daon duk sentralisasi. Alma perjolo songon pelaksana tugas Ketua BPSK Januari Februari 2020. Jadi takas doho boto manang songo dia perubahan na terjadi on. Sian sude 3.600
pelayan na mangula di HKBP, hola 10% doon na mengalami penurunan, 10% mengalami kenaikan. Jala molhubereng perbandingan na, adonggo gereja di Pulau Jawa, sada gereja pitu halak padita melayani. Mergaji manasida, boy may 15 juta tu 30 juta sahalak. Pitu halak di sada gereja. Alay huida adonggo sada padita na melayani di Pangaribuan, balajong mohon 1 juta sabulan, alay melayani 20 tolu gereja. Oma ketimpangan na terjadi sebelum sentralisasi. Alai dung sentralisasi, ngaboy be merata sude. Jala boy mata bereng musai di bagasan hampir 2 tahunon, ngamertaban waing pelayat di HKBP songon aka full timer, hampir 800 ade. Senari 800 menataba di bagas tahunon. Om mahasa daun di HKBP, molo boy hita sude sama-sama menopang kebutuhan manang hasa daun niroha di HKBP. Tadok do HKBP pun gereja terbesar di Indonesia, gereja Protestan terbesar. Alai mau lebih nereng statistik dang B, nomor 4 nama hita senari, dang nomor sada. Alai godang do hitara madok adak tohoi, dang adok survei na mendukung dataon. Alai butimai dihamu amanami nanami terutama aka uluan di Huria. Di baka sesaminggu naroon, manangga 2 minggu naroon. Coba majo suku kamu aka jemata, aka ruasta, nama rumur ono 10 tahun tu gijang. Ya, nama rumur ono 10 tahun tu gijang. Suku kamu majo, piga mayanak kamu amang inang, natong di HKBP sonari marhuria. Apalagi mulai suku kamu pahopuna, piga ma pahopum, sadarion natong marhuria di HKBP. Jadi alus ni aka amata inata ruas nama rumur ono 10-70 tahunon ima songon fakta na terjadi di HKBP. Odo salah satu narikot hita berpikir mengenai perubahan. Nah, transformasi ni HKBP on. Jadi aka uluat tado nama bainon. Ya, 5 pimpinan HKBP, suku kami nasida, moloi doko kamu HKBP harus bertransformasi, kira-kira songot dia do transformasi. Jadi molo tabereng di son, transformasi HKBP, ya, membarui janji. Jadi hata-hata mau kita hujahada, pai baruhon padan, parange, hasomalan, doho hatawon, ni pangula doho ruas nang institusi ni HKBP, hobar tu hata ni debata jala di bagasan panogunogun ni tot di porbadia, lau patulus son HKBP, gabe pasu-pasu tu sadok portibion. Hu ni hata akadongan nasia jumbo do diikuti? Hah? Bisa. Boy do amang, Bisa. boy. Amang Boy. Elisa, boy. Udah Boy. dijawab. Boy amang, boy. Oh ya, Mak. Oke, Edison. Jangan diperbesar. Ini. Denggan. Boy amang, boy. Sama layar nih, Pak. Jadi sono. Boy tadi ada slide di Zoom. Boy. Boy ya teh. Jadi om mana penting, mau tabereng pembaharuan yang ada. Nakpe udah penekaning pembaharuan pertama yang terjadi di HKBP adalah sentralisasi keuangan, pengelolaan keuangan. Alem mau tabereng hampir 2 tahun senari sentralisasi keuangan terjadi, adonggo perubahan. Nah terjadi tabereng di pelayanata tu akaruas, om ada suku-suku mungkin. Jala mau siat data, nah tarida, Holland sekitar 30% do tingkat partisipasi ini ruas di HKBP seluruh HKBP di 3.700 HKBP. Jadi melorok 100 ruas ta, rata-rata holot 30 halak do narotu gereja, rata-rata holot 30 halak do narotu pertanian. Omma data. Jala target sebetulnya di bawah tahunan ikon naik masa 10%. Rata-rata di seluruh HKBP. Dakoto di Garijaon
Sadia rata-rata jumlah jemaat nah arotu wahatu untuk gereja. Sudah? Ini nggak usah preview, ini aja. Oke, tunggu. Suku-suku na berikut na puasa ikon berubah. Nah perjolo tentu adalah referensi na diliannya aka pimpinan Tuhami. Transformasi ini adalah kehendak Allah. Allah yang menginginkan HKBP terus-menerus melakukan perubahan. Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi transformasi adalah kehendak Allah. Yang kedua, kalau kita lihat dari internal maupun eksternal, ima suku-suku nakaning naku pasahat tuamuna. Suku kamu majo ruasna nama rumur ono puluh tahun tugijang. Jala di keluarga ku sendiri ya. Jadi dua maboru di Hamidilian. Nahwala di son do boru butar-butar doh di son. Dua boru di Hami. Nasida remaja, tang remaja benian umur 26 tahun. Alai dang olon nasida margaria tu HKBP. Ya. Jadi husukun puasa. Idokun nasida HKBP adalah gereja orang tua. Satu. Yang kedua, idokun nasida kami sulit menemukan role model pelayan daripada HKBP yang menjadi teladan. Nah, ini mungkin adalah pendapat mereka. Alai coba kami do membentuk fokus group discussion, isukun akan aposo, hampir dosdo jawabannya. Alai dung diskusi kami, jala hudokot do nasida sadohot gabi tim di komite transformasi, dohok menasida mulai mendalami ahado sebetulnya konsep kebaktian di HKBP, konsep marhuria di HKBP, macai daudo sian pengertian nasida, jalahi tapi macai daudo sian songod dia ma tabain pengertian ni kebaktian di HKBP. Imana terjadi di internal dan di eksternal. Eksternal mau tapi eksternari di Eropa sudah gereja mungkin mayoritas nggak ditinggal hon ruasna. Nggak gudang gereja di sana yang berubah menjadi tempat pertunjukan musik, menjadi museum, bahkan ada yang sudah berubah menjadi masjid. Nah, ini mungkin negara maju dan kita akan menjadi negara maju 2045 kita mengatakan Indonesia emas, kita akan masuk kepada negara maju. Apakah ini juga akan terjadi di Indonesia, terutama untuk HKBP? Sekarang 3.700 gereja, mungkin 2045 jumlah gereja HKBP mungkin 4.500 atau 5.000 gereja, apakah juga akan ditinggalkan oleh ruasnya? Oma sada suku-sukun, jala oma sebetulnya nah perlu pikirata bohama asaboi kita berubah itu masa-masa yang akan datang. Kondisi HKBP saat ini yang pertama mungkin adalah mengenai kualitas spiritualitas dan karakter serta kompetensi daripada pelayan. Yang tadi anak-anak mengatakan saya sulit menemukan teladan role model di gereja HKBP. Nah, termasuk dotu akasitua, termasuk dotu akana tua-tua, nasobui di nasida hita sebagai orang tua, sebagai role model. Tidak mah kehidupan, tantangan hidupan di kota-kota besar, mungkin termasuk dari kota Pematang Siantaron. Suami istri bekerja, berangkat jam 6 pagi, baru pulang mungkin jam 7, jam 8 malam. Anak-anak diurus oleh babysitter dan juga pembantu. Dan juga tidak ada lagi pengajaran-pengajaran agama Kristen yang memadai untuk mereka. Dan bagaimana gereja juga akan hadir di dalam keluarga, keadaan keluarga songonon kan. Jadi malah ingat najol tidak dana kau, guru sekolah mingguku, Bang Ulu Rupnaing, merumur 10 tahun, najolo nasida songon guru terbaik
pada saat itu, guru SD terbaik pada saat itu. Itulah rata-rata guru sekolah minggu pada zaman saya. Sonari marumur mau 24 tahun. Pada saat saya sekolah minggu, guru sekolah minggu saya adalah guru sekolah minggu, guru-guru SD terbaik. Sonari tapi rengma, isi maka guru sekolah minggu lain di gereja-gereja HKBP. Akan aposo, akar remaja. Alana tabereng na perlu guru sekolah minggu, nama lo maupun nasida manortor, nama lo maupun nasida maredde, alai dang be mengenai pemahaman Alkitab, bagaimana cara hidup orang orang Kristen di dalam masyarakat. Ima nama ban nasida mulai mencari alternatif di dia maboi luluaku belajar mengenai kekristenan. Ima adalah kondisi internal dan eksternal kita. Nah, yang lain tata kelola dan struktur organisasi HKBP barangkali sudah ketinggalan dan harus disesuaikan dengan kebutuhan HKBP. Senari molotaber yang tata kelola di HKBP terutama mengenai pola pengambilan keputusan sangat eporosentrik, sangat pimpinan sentrik. Ya, Godanggo aka amata inata pareses di menang 3 hari kami pertemuan. Jadi nasida terlibat di dalam pengambilan keputusan. Penempatan SDP, penempatan sumber daya pelayan, itu nggak jelas siapa yang memutuskan dan apa kriterianya. Beberapa pareses bahkan mengatakan berdasarkan like and dislike, suka atau tidak suka. Ini adalah tata kelola yang harus dibenahi juga. Supaya terjadi merit system. Merit system adalah orang yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat. Semuanya akan sangat baik kalau ditempatkan di tempat yang tepat. Tetapi kalau kita paksakan seseorang di tempat yang sebenarnya dia nggak cocok di sana, maka yang kita korbankan adalah kualitas daripada gereja HKBP itu sendiri. Nah, akaoma tata kelola. Nanti siang akan ada mengenai aset HKBP. Molota sukun sadia mah asetnya HKBP Sonari dalam rupiah. Nggak ada yang bisa jawab. Alai molo disukun misalnya Muhammadiyah, sadia aset nasida, bodo alus nasida, lobi 20 triliun. Sadia aset ni NU, bodo di alus nasida, lobi 100 triliun. Alai molo HKBP, songono belgani gereja HKBP, 3.700 gereja, godang aka sekolah, godang aka universitas, alai dang boita alusi sadia mah aset ni HKBP. Dang boita alusi. Aladang orang data di kita dak kelola secara terintegrasi. Godang kopi gereja-gereja HKBP Sonari atas nama pribadi, bukan atas nama HKBP. Godang Sonari aset HKBP dikelola oleh pihak ketiga dan tanpa ada keuntungan ataupun benefit bagi HKBP. Jadi pengelolaan aset adalah salah satu yang harus digunakan. Yang berikutnya adalah mengenai kehadiran dari teknologi, ya. Suka atau tidak suka, lebih dari 95% ruas nih HKBP sudah menggunakan ini. Ya. Setiap orang punya ini, punya handphone. Sampai anak sekolah minggu punya handphone. Tapi apakah kita secara sadar berdamai dengan teknologi ini? Atau kita berusaha mengatakan tidak, HKBP tidak boleh menggunakan teknologi. Teknologi adalah netral, nggak ada yang salah dengan teknologi ini. Yang membuat dia baik atau tidak baik adalah cara kita menggunakan teknologi itu. Di beberapa gereja modern, mereka sudah menggunakan ini. Banyak sekali yang namanya visitasi ataupun engagement ruas melalui teknologi ini. Bahkan kita sebenarnya belajar dari kondisi COVID, ya. Bagaimana kita bisa mulai WA call, video call. Pada saat COVID, molosong kami di perusahaan, huwai kami jenguk online. Ala gudak tiki na terpapar COVID, alai dan boy kita berinteraksi secara fisik, maka kita lakukan jenguk online. Bahkan jauh lebih bagus daripada jenguk yang secara fisik. Melolau kita ke rumah sakit, menjenguk seseorang yang sakit, pasti dibatasi. Mungkin yang boleh melihat hanya 5 orang maksimum, bahkan dibatasi mungkin 1 orang atau 2 orang yang boleh ketemu si pasien. Tapi pada saat kita melakukan jenguk online, kami lakukan di PT ISS pada saat itu,
Adong karyawan Namar Sahid karena terpapar COVID, kita melakukan jenguk online yang sakit sangat kaget bahwa yang berkunjung ke dia ada 500 orang. Dan ini bisa ditunjukkan ke dia ini nih 500 orang yang sekarang online ikut menjenguk kamu dan memberikan dukungan. Nah ini kita tidak manfaatkan, ya. Jadi satu saat dadong baik kami songon pemaparan ataupun pembekalan di distrik Jabar Tengdi di Bandung, ya. Habis songonon misalnya habis presentasi ala seharian dulu kami teki, ada baik kami sesi group discussion, diskusi kelompok di siang hari. Salah satu kelompok diskusinya adalah mengenai visitasi, ya. Bagaimana gereja menjenguk jemaat, ya. Molosan mari kebanyakan visitasi kita adalah satu reactive basis, kita reaktif. Dan yang kedua event basis, tergantung ada kegiatan atau tidak. Reactive basis misalnya gini ya, ataupun event bisa kita kombinasikan. Ada orang yang sakit, sekarang lagi di rumah sakit, maka pendeta dan situa datang ke sana untuk menjenguk. Itu visitasi, ya. Atau misalnya ada orang yang kebetulan naik pangkat lalu dibuat syukuran di rumahnya, pendeta dan situa datang ke sana untuk berkunjung, itu juga reaktif dan event basis. Jadi tanpa ada kejadian-kejadian ini maka tidak akan ada visitasi. Nah diskusi kami waktu di Jabar Tengdi, mulai kita melihat visitasi itu bisa satu ke banyak, satu ke satu, atau banyak ke satu. Jadi beberapa orang pelayan mengunjungi satu orang, atau satu orang pelayan mengunjungi banyak orang. Misalnya kalau pendeta hadir di satu kegiatan dari kategorial, itu satu banyak. Ya, mengikuti kegiatan kategorial. Satu-satu adalah misalnya kita datang secara sendiri untuk berkunjung kepada orang yang sedang mengalami depresi. Itu satu-satu. Selain satu-satu, satu banyak satu, ada juga modelnya online, di mana bisa melalui video call atau melalui WA atau melalui telepon. Itu online. Bisa juga satu-satu, bisa satu banyak, bisa banyak satu. Ya. Nah ini adalah model visitasi yang akhirnya bisa direncanakan. Jadi kalau hari kerja pendeta misalnya adalah dari Selasa sampai hari Minggu, biasanya hari Senin libur ya, Selasa sampai hari Minggu, so kami karyawan, adong jadwal nami. Jam 8 pagi apa yang mau dikerjakan? Sampai jam 5, itulah jam kerjanya. Seyogianya pendeta pelayan juga harus punya jadwal kerja. Hari Selasa saya harus melakukan apa? Tidak reaktif basis, tetapi lebih proaktif. Nah mestinya ada seperti itu. Itulah yang kami diskusikan. Ini adalah perubahan yang akan. Sistem sentralisasi sudah dilakukan sejak 1 Januari. Saya termasuk juga di dalam tim monitoring sentralisasi keuangan. Banyak temuan yang kami dapatkan laporan dari jemaat mengenai penyimpangan terhadap sentralisasi. Ya, nah temuan-temuan ini menunjukkan bagaimana kita hidup berorganisasi. Jadi godang dopi kita berpikir sentralisasi ini akan diubah atau sentralisasi ini mungkin akan berhenti. Jadi sangat molo kita hidup di dalam berorganisasi yang disiplin, molo di HKBP, lembaga tertinggi untuk pengambilan keputusan adalah Sinode Godang. Apapun yang sudah diputuskan Sinode Godang, kita tidak pada posisi untuk mempertanyakan apa keputusan ini benar atau tidak benar. Hanya satu yang harus dilakukan, kita harus lakukan. Apapun yang diputuskan oleh Sinode Godang. Nah seandainya ada orang berpikir mau merubah keputusan dari Sinode Godang, hanya satu cara, yaitu melalui Sinode Godang. Nah itu silahkan disiapkan gitu ya. Nah sekarang saya nggak tahu, beberapa orang sudah mengkampanyekan dalam rangka kampanye ke depan ini, oh nanti akan kita rubah. Ini sekarang udah mau Desember, Sinode Godang kan Desember ya. Kalau ada yang mau dirubah, ini mestinya udah ada tahapan-tahapan menuju ke sana. Padahal Sinode Distrik udah selesai juga. Biasanya materi untuk masuk ke Sinode Godang, pertama ini harus dibawa di Sinode Distrik. Habis di Sinode Distrik akan dibawa ke rapat MPS. Dari rapat MPS baru dibawa ke Sinode Godang.
Ini sinode distrik udah lewat, rapat MPS sudah lewat, nggak mungkin lagi untuk kita bawakan agenda ke sinode Godang. Jadi hal-hal seperti ini yang menurut saya kita nggak ada disiplin dalam berorganisasi. Dan yang sangat menyedihkan ya dari temuan yang kami dapatkan adalah penyimpangan yang terjadi. Dan waktu kita tanya Amang atau Inang pendetanya, uluan di situ, kita tanya, Amang Inang tahu nggak bahwa ini salah? Dan jawabannya adalah tahu, ini salah, tidak sesuai dengan nomenklatur sentralisasi. Lalu kenapa dilakukan? Jawabannya yang menurut saya sih sangat miris, mengatakan banyak orang melakukannya. Jadi kalau banyak orang melakukan dan kita tahu itu sesuatu yang salah dan itu menjadi justifikasi untuk kita melakukannya, itu menurut saya udah masalah moral ya. Dan ini terjadi di negara kita ini sekarang. Banyak orang melakukan korupsi, mereka mengatakan semua orang melakukan. Saya cuma ngambil sedikit. Padahal ngambil sedikit atau banyak sama-sama korupsi juga. Itulah moral bangsa ini sekarang ini. Nah, bagaimana HKBP untuk ikut berperan memperbaiki moral bangsa ini kalau ini pun terjadi di lingkungan internal kita. Itu adalah tantangan bagi kita. Nah, tujuan daripada transformasi ini memang sangat ideal ya. Kalau kita lihat di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sangat-sangat ideal. Mungkin juga kita mengatakan nggak mungkin terjadi, nggak apa-apa. Tapi perubahan harus kita mulai dengan sebuah mimpi. Sebuah mimpi kita mau kemana? Kita menginginkan bahwa pelayan kita mempunyai spiritualitas yang tangguh, dan mengandalkan Roh Kudus, tidak mengandalkan diri sendiri, ya. Yang kedua itu adalah karakter yang terpuji dan teruji. Tadi mengenai teladan, role model, menjadi teladan di jemaat. Yang ketiga adalah mempunyai kecerdasan intelektual yang cemerlang, ya. Kemampuan untuk memimpin. Kemampuan dan keterampilan yang melayani yang mumpuni, semangat melayani yang berkobar-kobar, ya. Pelayan yang memberikan pertumbuhan iman. Barangkali kita mengikuti perjalanan Paus belakangan ini yang datang ke Indonesia. Saya sangat terkesan dengan salah satu khotbahnya yang mengatakan air mengalir tidak untuk mengairi dirinya. Ya, buah berbuah bukan untuk dimakan oleh buah itu sendiri. Matahari bersinar bukan untuk menyinari dirinya dan lain sebagainya. Saya kira itu adalah merupakan gambaran bagaimana kita sebagai pelayan, bagaimana kita sebagai jemaat juga bermanfaat bagi sesama, bukan memikirkan manfaat untuk diri sendiri. Pada saat kita sudah bisa menomorduakan diri sendiri, saya kira disitulah kita sudah mengatakan, saya sudah bisa menjadi pelayan Tuhan. Nah, 6 hal ini menjadi mimpi kita terhadap pelayan ataupun terhadap jemaat HKBP, sehingga kita menjadi berkat bagi dunia. Tanpa itu kita nggak mungkin menjadi berkat bagi dunia. Ini adalah mimpi kita, menjadi berkat bagi dunia. Visi transformasi, saya kira mungkin nggak perlu saya jelaskan ini semuanya, materi ini sudah saya bagikan. Silakan yang berminat nanti diminta juga, mungkin dari Sekdes ya, dari Sekretaris Distrik bisa dibagikan. Tetapi mungkin yang terutama adalah yang tadi, yang visi yang di kalimat pertama di slide saya mengatakan, Pait baru hojaji. Ya. Jadi awal-awalnya ini adalah sebenarnya membaharui janji. Ya. Jadi seolah-olah kita mau berubah. Ahado janjion, tohonan, ya poda tohonan. Anon patara pesawat mengenai poda tohonanon. Kami adong 100 halak sunari di komite transformation. Jadi sudedo ka region pro bono tanpa dibayar, ya. Banyak juga di antara yang ikut di dalam tim ini bukan jemaat HKBP, tapi orang tuanya HKBP atau kakeknya HKBP. Mereka sekarang udah jemaat gereja lain. Tapi mereka bersedia untuk bantu kita, bantu HKBP untuk melakukan transformasi ini, ya. Dan waktu kita diskusi mengenai apa sih sebenarnya konsep daripada HKBP, mereka cukup kaget dan saya termasuk juga cukup kaget juga ya. Waktu kita bicara mengenai konsep misalnya kebaktian,
Jadi doh karena poso tiki diskusi amang Sukamto sebetulnya apa menjelaskan on ya ketua STT. Jadi bahasa songonon di gereja HKBP adong mimbar jala ikon martoga pendeta songoni nang situa. Sementara gereja-gereja yang sekarang diikuti oleh anak-anak muda, mereka udah pakai t-shirt, pakai jeans, pakai sepatu Keds, dan dianggap dia casual. Dan mereka mengagung-agungkan pendeta-pendeta mereka yang disebutnya pastor. Ya. Lalu kami dijelaskan, konsep di HKBP adalah sangat Yesus Kristus sentrik, berpusat kepada Yesus. Pendeta berkhotbah, dia harus menggunakan jubah, karena dia nggak boleh kelihatan hadirionna. Dan Bu Tarida hadirionna. Dia harus ada di mimbar yang kelihatan dari leher ke atas, juga supaya tidak kelihatan dirinya. Jangan sampai orang akhirnya memuja-muja misalnya, oh ini pendeta Silitonga, atau ini pendeta Sihombing. Tidak demikian. Tapi orang akan mengingat apa yang dikhotbahkan, bukan siapa yang berkhotbah. Lalu kenapa Situa nama Rageda kelihatan seluruhnya? Ya, dijelaskan ke kami, Situa yang Marageda itu tidak mungkin mengarang apa yang mau dikatakan. Marageda pasti hanya baca dari agenda, jadi tidak akan lari. Beda dengan pengkhotbah. Pengkhotbah sangat bebas untuk mengutarakan pikirannya, mengutarakan apa yang ingin diutarakan. Itulah bedanya. Lagu-lagu, demikian juga lagu-lagu yang dibolehkan di gereja HKBP adalah lagu-lagu yang pusatnya adalah berpusat kepada Kristus. Tapi begitu lagu-lagunya itu sudah mulai mengatakan, saya bisa menyembuhkan kamu atau saya bantu kamu untuk bisa sampai ke Yesus, itu tidak boleh dinyanyikan lagu-lagu di HKBP. Nah ini konsep kebaktian ya. Nanti akan saya bahas juga ada satu slide yang saya suka sekali mengenai apa yang kita pelajari dari konsep daripada HKBP. Nah begitu orang dengar ini, maka mereka mengatakan ternyata HKBP lain. Ternyata HKBP adalah yang benar-benar murni. Nah pembaruan janji inilah yang kita inginkan adalah sebenarnya kalau seluruh podatohonan, ada 7 podatohonan pendeta, ada 7 podatohonan daripada Situa, itu dilakukan secara murni, maka kita menjadi gereja terbaik. Tapi kalau ditanya sekarang ini berapa persen sih dilakukan? Nah ini mungkin masing-masing bisa menjawab. Nah kalau di kami di perusahaan ada tahapan-tahapan untuk membangun sumber daya manusia. Tahapan pertama namanya knowing. Jadi orang harus tahu. Apa yang kita lakukan untuk knowing? Pelatihan. Waktu dilatih dia akan hafal. Misalnya kalau saya tanya apa visi misi daripada perusahaan kita? Hafal orang bisa. Tapi itu nggak cukup. Sekarang sama juga, mungkin amang pendeta yang pendeta kalau ditanya, do pitut poda tohonan nih HKBP. Sudah dapat amang pandita do inak pandita nama ngingot on, poda tohonan di pandita. Sudah dapat mangingot. Lupa. Ama poda tohonan nomor 3. Ada enggak nawi mengalusi? Ya. Jadi itu kan kalaupun bisa dijawab, itu baru pada tahapan knowing, ya kan? Jadi bahasa suku pada tohonan nomor 3. Pada tohonan nomor 3 mengenai apa namanya? Baptisan dan perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus, marulon nabadia, ya. Walau bereng pada tohonani di sini dok pamanathamu, ya, pamanathamu. Ya, kesiapan dari jemaat ruas untuk ikut marulon nabadia. Alai mau bereng pelaksanaan misalnya perjamuan kudus di HKBP, kurang don, tabain. Mau dikon misalnya gereja nasing. Jadi mau dikon di GKI, kalau kita mau ikut perjamuan kudus, itu ada 4 minggu sebelum perjamuan kudus, pada saat dibacakan warta jemaat, seluruh jemaat ditanyakan lagi. Naulo doho, misalnya mengampuni orang yang bersalah ke kamu, naulo doho melupakan kesalahan orang teman, naulo doho mardame do musum, aka pertanyaan sesongono disukumai 4 minggu berturut-turut sebelum perjamuan kudus.
Bahkan sekarang beberapa gereja GKI sudah membuatkan form yang mereka harus isi dan tanda tangan. Dan pertanyaan sama, ditik, ditanda tangan diberikan kepada penatua mereka. Ima cara nasida pamanaton. Nah, memang siap dohita perjamuan kudus atau tidak? Di HKB saudara tulu hali do satana deh. Marulan nabadia. Tulu hali do? Tulu pesta do kita perjamuan kudus di bahasa tahun. 2? Tanggal 25 terus pasca. Ya, kamu mana botos 3 hari. Kalau 3 hari itu sebetulnya setiap tahun pamanatota akar ruas tanah naing dohok marulaun nabadia. Ale mau senari di HGP kan Holland tiki pas marulaun nabadia itu ada suku-suku nih kan. Jelas senari pengen dipaksa majok naolo do. Molo naolo do kamu mau olo dipaksa. Nah kalau pilihan dangolo kan. Jadi imas ada kan. Jadi mau dibahin sudah ula apa pada tahun anon macai dengan jalauli jalaima menjadi karakter nih pelayan. Nah, oma prioritas nih transformasi nanang benota sekitar 5 tahun 7 anon ya. Jadi ada penguatan organ-organ dan birokrasi HKBP. Mau senari tapi yang misalnya adonggo nia biro, adonggo distrik, adonggo resort, adonggo huria sebagai struktur organisasi. Alasan senari mau tapi yang misalnya jelas do tingkat pengambilan keputusan di setiap level organisasi nih HKBP tang terlalu jelas. Jadi menanggapi sosialisasi nak baik kami di distrik-distrik, adonggo akas ada songon komplain siana kapareses nama dok. Ya, sedangkan penempatan pendeta di distrik ini aja saya nggak diikutkan untuk menempatkan siapa yang harus ditaruh di resort tertentu di dalam distrik itu. Dan juga nggak diikut sertakan untuk memilih siapa yang paling cocok untuk satu resort ataupun satu huria. Nah, ini perlu tata kelola yang harus dibangun ya. Yang kedua adalah penguatan sistem dan kinerja pengembangan sumber daya pelayan. Patolong kurang sautik mengenai halon. Ini kalau kita lihat sekarang ini, apa sih persyaratan untuk menjadi uluan? Apa sih persyaratan untuk menjadi pendeta resort? Ya, mau senari apa sih persyaratan untuk menjadi pareses? Hanya mengenai lamanya sudah ditasbiskan, di sudah berapa lama melayani. Yang lainnya nggak ada. Nah, Omas ada mungkin ikon Benota, sungguh dia mah persyaratan-persyaratan untuk menempati posisi tertentu dan bagaimana seseorang bisa mencapai persyaratan ini di dalam pengembangan. Salah satu ide yang kita lemparkan, sodorkan ke pimpinan adalah kita membentuk namanya HKBP Leadership Academy ya. Jadi molo aka manginang hiadi bigehamu molo di pemerintahan adong namanya Lemhanas ya. Oma pendidikan paling tinggi bagi pejabat-pejabat pemerintah. Biasanya molo naneng dirjen ikut jolos selesai dosen Lemhanas. Calon menteri biasanya walaupun dipilih secara pilihan politik akan dikirim ke Lemhanas untuk menyelesaikan pendidikan pimpinan. Molo di TNI di Polri namanya Sespim, sekolah pimpinan. Misalnya molo di Pertamina, adong gotong Leadership Academy Pertamina, adong Leadership Academy daripada Telkom. Nah, hal yang sama kita mau bikin Leadership Academy daripada HKBP. Oma naneng benota asa adong sada lembaga naboy melakukan asesmen, naboy melakukan pengembangan kepada SDP, sumber daya pelayan. Nah, patuluhan mengenai evaluasi pelaksanaan dan penguatan sistem sentralisasi, kalau ini cepat, ini harus selesai bulan depan, bulan Oktober, dan kalau bisa akan dibawakan ke rapat MPS yang akan datang di bulan Oktober, dan juga di Sinode Godang. Setelah itu nanti akan masuk ke tahap kedua pelaksanaan rekomendasi penguatan. Lalu yang lain adalah mengoptimalkan pengelolaan aset. Ya, molo di Soreon adong mengenai inventarisasi aset. Nah, tahap berikutnya adalah bagaimana kita mengoptimalkan penggunaan daripada aset ini. Lalu yang
kelima adalah transformasi digital. Transformasi digital ini kita harus berdamai dengan teknologi, ya. Bagaimanapun juga 90% ruas nih HKBP nggak menggunakan teknologi. Bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini? Bahkan kita berpikir barangkali udah saatnya HKBP punya distrik digital, di mana ruasnya ini semuanya adalah digital. Adonggo gereja Nahuboto, Holland gereja digital, namanya adalah Hillsong. Ini ruasnya bisa 20 juta orang, ya. Sekali kebaktian bisa yang ikut adalah 1 juta sampai 2 juta orang. Sekali kebaktian secara online. Tapi di luar itu tetap mereka melakukan hubungan dengan jemaatnya itu dengan berbagai program melalui digital. Nah, ini kita kembangkan di HKBP, dan yang paling fundamental, dan ini adalah tahap yang pertama yang akan kita lakukan, adalah mengenai membarui janji, karakter, kultur, kemampuan, dan pelayanan. 1 tahun pertama ini adalah program yang akan kita lakukan ke depan ini. Nah, prioritasnya ini akan kita masukkan ke Renstra. Jadi Renstra dari HKBP yang 2025 sampai 2028, ya, 4 tahun. Maka kalau kita lihat strategi pendukung itu nomor 1 adalah melaksanakan transformasi HKBP yang berkelanjutan. Itu yang akan kita lakukan. 2 yang lain adalah merupakan strategi pendukung aktif dalam gerakan lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola. Jadi malam minggu naro adong minggu ekologi, ya, kita nggak hanya berhenti pada perayaan 1 hari minggu. Maka kita akan mendorong suatu program yang berkelanjutan. Minggu berikutnya akan kita juga umumkan perlombaan gereja bersih di seluruh gereja HKBP. Ya, hadiah pertama kalau nggak salah 100 juta, ya, siapa yang paling bersih. Tetapi bukan bersihnya gereja, ya, bukan bersihnya gereja. Jadi melolau hamutu bandara Soekarno Hatta, manang melolau hamutu bandara Kuala Namu, manang melolau hamu misalnya tu mall ada di Jakarta mak Pondok Indah Mall misalnya. Di akka inganan non, dakeng boy berengot tadi si manangahat tulisan dilarang buang sampah, nggak ada tulisan itu. Juga dilarang merokok, nggak ada tulisan itu sama sekali. Ya, dangadong tulisan ini. Alai dangadong manangasada nabarani membuang sampah di si, manang merokok di si. Melolah hamutu ahad wanda. Dangadong. Walaupun tidak ada tulisan. Nah, kita menginginkan HKBP menciptakan lingkungan gereja yang seperti itu. Jadi begitu orang masuk dari gerbang sana, itu sudah langsung sadar di tempat ini tidak boleh kita menciptakan sampah. Tidak boleh membuang sampah. Di tempat ini tidak boleh kita merokok, kecuali di tempat merokok yang disediakan. Itu adalah kondisi yang terbentuk. Sehingga nih menyangkut kepada perubahan perilaku, partisipasi ruas untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Itulah juaranya, ya. Sehingga perlombaan ini akan kita lakukan antara 9 bulan sampai 12 bulan karena kita perlu mengamati perubahan perilaku yang terjadi. Nah, seluruh gereja kita inginkan untuk ikut berpartisipasi. Nah, saya mungkin akan pindah ke yang tadi mengenai SDP, ya. Sebetulnya di HKBP di dalam aturan peraturan itu sudah ada yang namanya Komisi Sumber Daya Pelayan. Komisi Sumber Daya Pelayan. Ahama Komisi Sumber Daya Pelayanan, ya. Ini ya. Jadi Komisi Sumber Daya Pelayan ini itu ditetapkan sebenarnya sudah
lebih dari 5 tahun yang lalu dan sudah masuk di dalam aturan peraturan HKBP amandemen nomor 4 ya, bertanggung jawab ke Porus, bertugas selama 4 tahun ya. Dan anggotanya juga sebenarnya cukup bagus, terdiri dari 3 orang pendeta yang sudah menerima tasbihan sekurang-kurangnya 20 tahun. 1 orang guru huria sama sekurang-kurangnya 20 tahun, 1 orang Bible Pro sekurang-kurangnya 20 tahun, 1 diakones sekurang-kurangnya 20 tahun, ada psikolog, ada praktisi sumber daya manusia, ada praktisi hukum, dan ex officio ada biro personalia, biro pembinaan, dan biro jemaat. Ini adalah anggota daripada yang namanya Komisi Pemberdayaan Sumber Daya Pelayan. Apa yang mereka lakukan? Itu adalah 1, menyusun konsep pedoman personalia HKBP. Yang kedua, menyusun kebijakan dalam rangka rekrutmen atau seleksi calon pelayan. 3, menyusun konsep sistem penilaian kinerja pelayan. Dan yang keempat, menyusun kebijakan pembinaan berkala. Dan 5, menyusun rencana mutasi berkala. Jadi kalau ini dilakukan, sebenarnya tidak akan terjadi ya masalah dan juga perilaku yang terjadi sekarang ini di pelayan. Ini nggak jalan, akhirnya apa? Masing-masing pelayan berusaha untuk mendekati orang yang bisa memutuskan di mana dia ditempatkan. Ya. Nah sekarang kalau misalnya resort Pematang Siantar sini, pendetanya nggak ada, lalu harus dicari penggantinya. Maka sekarang ini pimpinan akan mencari 1 di antara 1.800 pendeta. 1 di antara 1.800 pendeta, maka cara mencarinya adalah siapa yang agresif untuk mendatangi pimpinan. Atau mendatangi biro personalia. Atau yang punya channel kepimpinan. Atau kebetulan pimpinan atau siapapun juga yang punya preferensi siapa yang mau ditempatkan di sini. Caranya seperti itu. Tapi sebenarnya di sini dengan cara ini, Komisi Sumber Daya Pelayan ini sebenarnya sudah ada mekanisme bagaimana untuk memilih the right person at the right place. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Udah cara itu. Jadi ini yang akan kita lakukan dan ini kalau ada beda-beda warna di slide ini adalah program yang tadi prioritas daripada Komite Transformasi yang akan kita lakukan 4 tahun ke depan ini. Ada program nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini adalah dalam rangka pelaksanaan daripada tugas-tugas yang sudah ditentukan oleh Komisi Sumber Daya Pelayan. Apa yang akan kita lakukan? Ya, pertama adalah kita mau coba translasikan poda tohonan pelayan ini. Ya, ini mungkin saya nggak tunjukkan ada poda tohonan Parjolo dan seterusnya. Saya tidak akan bahas. Tapi slide ini ada, siapa tahu lupa ya, mengenai apa poda tohonan. Ada di situ. Nah, kita mengatakan adalah program pengembangan kepemimpinan daripada pelayan. Kurak tarida do di sana deh. Mau sonot tarida deh. Nah di Zoom apakah kelihatan slide ini? Udah ya? Kelihatan. Oke. Jadi yang tadi saya katakan, yang pertama tadi mulai disuku di botohamu do poda tohonan huboto. Ya, knowing. Tahapan berikutnya adalah apakah itu dilakukan, itu namanya doing. Ya, jadi kita harus melakukan apa yang kita tahu. Baru ada manfaatnya. Kalau kita berhenti hanya pada knowing, hanya tahu, paling kita hanya bisa sebagai pengamat, ya, atau sebagai dosen. Tapi kita memerlukan pelayan yang melakukan apa yang dia tahu. Nggak berhenti di dalam melakukan apa yang dia tahu, yang berikutnya adalah being. Being ini adalah dilakukan secara konsisten terus-menerus, sehingga menjadi habit, menjadi perilaku, tanpa sadar itu akan langsung otomatis apa yang akan dilakukan. Tidak lagi karena ada misalnya guideline-nya mengatakan demikian, bukan. Tapi dia udah berpikir ini memang the right thing to do. Itu adalah being, menjadi perilaku. Ya. Ini dari poda tohonan, ya, dari poda tohonan, lex orandi, lex credendi, lex vivendi, ya, itu teh ama.
Itu amang paresus nama sukunon. Tata doa adalah tata iman dan tata kehidupan. Ya, hata batakna. Molo dengan parmingguon, mangolu mahaporseaon, turema dohot pangalaho. Ya, jadi knowing, doing, dan akhirnya menjadi being. Being pangalaho. Ya. Jadi knowing, kita datang ke gereja untuk mendengar firman Tuhan, ya. Pendeta berkhotbah, menjelaskan firman Tuhan, itu pada tahapan knowing. Kita tahu. Jadi maluh bereng misalnya ujian calon pendeta, isukun siana lulus STT menjadi calon pendeta di HGB, nah disukun ngahi adi jahaho Alkitab mulai Kejadian sampai Wahyu semua nggak lulus, itu yang ditanya. Itu baru pada knowing, ya. Tapi yang berikutnya adalah apakah yang kamu baca ini berpengaruh terhadap hidupmu? Takadi cukunon, suku-sukunon. Apa pengaruhnya? Kita pernah baca firman Tuhan terhadap perilaku kita, terhadap interaksi kita dengan sesama, terhadap bagaimana kita juga bisa mampu memberi, itu nggak ditanyakan, ya. Itu doing. Seberapa sering dilakukan atau apakah kita terus-terus melakukannya, itu adalah being, ya. Lex orandi, lex credendi, lex vivendi, ya. Molo dengan parmingguon, mangolu maha perseaon, turema dohot pangalaho. Inilah yang menjadi dasar kita untuk mendesain suatu pengembangan SDP, ya. Nah, bagaimana untuk mendesain ini? Maka tahapan pertama itu adalah kita harus membangun kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran bahwa memang banyak yang harus kita pelajari. Itu yang disebut dengan unconscious incompetent, ya. Jadi masalah kita mulai disuruh misalnya kita perlu doa marsi ajar, perlu doa padingkan nomo. Maka banyak orang yang reaksinya adalah, wah saya udah pelajari itu banyak sekali. Saya udah pernah dengar itu berkali-kali. Itu namanya unconscious incompetent. Tidak sadar bahwa kita tidak mampu. Kita harus robah orang ini menjadi conscious incompetent. Sadar bahwa diri kita ini perlu pembekalan. Sadar bahwa diri kita ini perlu perbaikan. Sadar bahwa kita harus mulai belajar. Itu namanya conscious incompetent. Dengan cara itu maka kita belajar. Pada saat kita sudah belajar, kita menjadi conscious competent. Pada saat orang udah conscious competent dan terus-terusan dia lakukan menjadi suatu perilaku, menjadi suatu budaya, nanti berikutnya akan menjadi unconscious competent. Secara tidak sadar orang ini mempunyai kemampuan. Jadi mau hata batak nasongonon ya. Jadi atau bahasa Indonesia ya, paling bawah unconscious incompetent, saya tidak tahu apa yang saya tidak tahu. Itu adalah kondisi umum yang terjadi. Semua, baik itu calon karyawan, menjadi karyawan, menjadi pelayan, banyak pada level ini. Saya tidak tahu apa yang saya tidak tahu. Kita ingin move ke level berikutnya, saya tahu apa yang tidak saya tahu. Pada saat kita sadar bahwa kita banyak yang belum kita tahu, disitulah kesempatan untuk kita mau belajar. Tahap berikutnya setelah dia belajar, maka saya tahu dan bisa melakukan sekarang. Harusnya pada tahapan itu. Dan sampai ke tahap yang paling tinggi adalah saya sangat ahli dalam hal ini sekarang. Itu tahapan-tahapan belajar yang ingin kita bangun di dalam HKBP Leadership Academy. Berikutnya, model pembelajaran, pengembangan yang kita mau kembangkan itu adalah namanya blended learning. Blended learning ini belajar secara terpadu, 10% itu datang dari yang namanya formal learning. Formal learning ini misalnya adalah training atau sekolah atau webinar atau workshop. Itu semua adalah namanya formal learning. Itu 10% pengaruhnya terhadap pengembangan sumber daya pelayan. 20% adalah namanya social learning. Social learning ini adalah di HKBP sabutulna, godang do sabutulna gereja-gereja yang bisa jadi role model. Atau di Samosir pasti ada, di Tebing pasti ada, di Jakarta pasti ada.
Tapi sayang sekali kita nggak manfaatkan nih role model ini. Sehingga pada saat kita mau mengembangkan sumber daya pelayan calon katakanlah menjadi pendeta resort, maka tadi pertama pelatihan yang 10%, yang keduanya kita harus assign misalnya orang ke sana untuk menjadi mentor. Ya, mentor ini adalah sebenarnya bagaimana pendeta resort terbaik di distrik itu menjadi mentor daripada calon pendeta resort ini untuk ikut memberikan pengembangan terhadap calon pendeta resort ini. Lalu coach itu biasanya kita ambil dari eksternal, bukan dari pendeta, ahli manajemen, ahli psikologi. Ya misalnya kayak kami yang bekas dirut, misalnya bisa kita perbantukan untuk membantu mereka membangun kepemimpinan. Itu adalah 20%, namanya social learning. 70% adalah dari pengalaman, experimental learning. Nah 70% ini adalah misalnya, di distrik Samosir ada satu resort yang kita anggap sebagai role model, maka calon pendeta resort ini saya taruh di sana bertugas selama 2 atau 3 minggu. Kamu pelajari di sini bagaimana mereka membangun hubungan dengan ruas, bagaimana mereka membina kategorial, bagaimana mereka ikut terlibat di dalam pengembangan masyarakat dan lain sebagainya. Dia belajar di sana selama 1 bulan misalnya. Setelah itu dia pindah ke resort yang lain untuk melihat perbandingan. Misalnya pindahkan salah satu resort di tebing tinggi, di sana ada satu resort yang bagus, mereka bagus dari sisi pengembangan misalnya ekonomi daripada ruas, atau mereka bagus dalam hal pengembangan daripada kaum difabel dan lain sebagainya. Nah, dengan cara itu, maka dia mulai belajar melalui experience yang ada melalui gereja-gereja yang ada di HKBP. Ini yang namanya blended learning. Nah, blended learning ini sebenarnya mulai mengadres seluruh komponen daripada yang namanya kompetensi dan juga behavior daripada orang. Dan yang kita rencanakan untuk HKBP itu adalah menyangkut 4 komponen ini. Satu adalah pengembangan dari sisi kompetensi. Yang kedua adalah pengembangan dari sisi traits. Yang ketiga adalah dari sisi driver. Yang keempat adalah dari sisi pengalaman. Ya. Kompetensi di sini ini tidak berhubungan dengan misalnya bagaimana cara berkhotbah, bagaimana cara mendalami Alkitab, enggak. Kita mengusulkan untuk kompetensi ini adalah yang mengembangkan bagaimana seorang uluan, bagaimana seorang pendeta resort, bagaimana seorang pareses bisa pertama memimpin diri sendiri, ya, itu adalah self. Memimpin orang lain, itu adalah leading people. Baru yang berikutnya adalah bagaimana memimpin agar mencapai target-target yang diinginkan untuk dicapai. Itu namanya leading result. Dan memimpin seluruh organisasi ini ke arah yang lebih panjang lagi, itu namanya leading thought. 4 dimensi ini yang kita inginkan untuk dikembangkan, dan ini adalah beberapa kompetensi yang kita sudah usulkan. Ya, di bahan yang saya bagikan ada penjelasan ini dalam bentuk naratif yang sangat panjang. Kalau punya waktu bisa dibaca, ya. Nah, kalau kita lihat misalnya nomor 1 yang berkaitan dengan leading self. Saya ambil satu contoh adalah demonstrate self-awareness. Ini salah satu kemampuan atau kompetensi yang harus kita kembangkan pada diri setiap SDP. Itu apa? Menggunakan kombinasi umpan balik dan refleksi untuk mendapatkan wawasan yang produktif menjadi kekuatan dan kelemahan pribadi. Itu adalah demonstrate. Dan satu lagi kalau saya ambil misalnya instill trust, itu adalah mendapatkan keyakinan dan kepercayaan orang lain melalui kejujuran, integritas, dan keaslian, authenticity, orang yang autentik, dan sebagainya. Ini nanti akan kita kembangkan 12 kompetensi ini untuk seluruh SDP. 2025 kita akan mulai untuk uluan dan juga pendeta resort. Paling tidak ini dulu beberapa untuk tahun 2025. Tahun berikutnya mungkin juga ke tingkat yang lebih tinggi. Tetapi kalau kita mulai dari uluan misalnya, mau nggak mau nanti pareses ataupun pendeta resort akan menjadi mentor. Jadi mau nggak mau harus dilakukan train the trainer. Mereka harus mengerti mengenai tools ini karena mereka nanti akan menjadi mentor bagi juniornya. Ya, itu adalah kompetensi.
Jadi di HKBP kira-kira ini konsep awal, kita lihat untuk uluan misalnya ada 6 kompetensi yang kita akan bangun, ya. Customer focus dalam sini adalah fokusnya kepada jemaat, itu ruas, ya. Lalu nanti naik menjadi pendeta resort, ada tambahan build effective team, collaborate skill dan lain sebagainya. Di sini ada communication skill, collaboration skill, dan juga bagaimana membentuk tim yang efektif. Naik ke atas misalnya untuk menjadi pareses atau kepala biro, di dalamnya udah ada strategic mindset. Misalnya berpikir mengenai HKBP ini 10 tahun ke depan seperti apa, HKBP ini 15 tahun ke depan seperti apa. Harus ada kemampuan untuk memikirkan ini dan membuatkan itu menjadi rencana kerja. Itu adalah kompetensi, ya. Nah, kompetensi ini bisa diukur, ya. Misalnya kalau ini katakanlah customer focus atau fokus kepada kepada jemaat, ada skill, Semua KBP 4 semua. ada talented. Kenapa? Ada pertanyaan dari Zoom ya? Hah? Oke. Ya, pertanyaan nanti ya, sebentar lagi nih udah mau ke pertanyaan. Udah masih ada setengah jam nanti kita berikan. Saya skip saja, ini bisa dibaca. Tadi saya katakan kan yang pertama kompetensi, yang kedua traits. Apa sih traits? Kepada kepribadian atau sifat-sifat, ya. Jadi kalau sifat-sifat ini adalah sifat-sifat bawaan. Jadi sering ko rata dokon, ay amatewi persipsip doi. Manang inatay gudang go hatana. Jadi Maldo ubanon, aka jol mana sip-sip, aka jol mana murah yang berinteraksi makatai, alai studio dinggado, keboido padomuan. Nah, pada saat kita mengenali orang ini, traits-nya adalah ini, maka ada cara bagaimana untuk berkomunikasi lebih baik seperti orang ini. Dan ada cara juga untuk menempatkan orang ini di tempat yang mana yang paling cocok, ya. Itu adalah traits. Yang berikutnya adalah driver, dorongan. Jadi misalnya di sana amang pareses A samosir, naing maju gabe kadep, ya. Jadi kadep. Dan kampanye nama. Naing maju jadi kadep. Jadi, dan kampanye daun. Alay, perlu do sata ahdo motif. Ahdo driver seseorang untuk maju. Bagus kalau kita ingin menempati posisi yang lebih tinggi, tetapi yang perlu diuji, apa sih yang menjadi motif saya untuk menempati posisi yang paling tinggi? Banyak ya, kalau kita lihat di sini ada beberapa ya. Jadi ada 4 lah di sini dikatakan. Ada namanya challenge, tantangan. Jadi saya udah melakukan apa yang saya lakukan sekarang, saya pikir saya punya kemampuan lebih untuk bisa berkontribusi ke HKBP. Jadi saya akan berusaha untuk mendapatkan posisi yang lebih baik. Itu adalah tantangan. Kita menantang capability dan capacity kita. Namanya kemampuan dan kapasitas kita. 2 ini kita mau challenge, mau tantang, ya. Tapi ada juga orang yang mengenai connection. Kalau saya naik misalnya bisa menjadi pendeta resort, saya akan bisa koneksi, punya hubungan dengan orang lebih banyak. Jadi mempunyai jaringan, jejaring sosial yang lebih banyak. Tanpa jabatan itu dia tidak mempunyai jejaring yang lebih tinggi. Tapi dengan dia menginginkan suatu jabatan tertentu, posisi tertentu, dia akan mempunyai akses terhadap jejaring lebih luas. Misalnya, kalau saya bukan pareses, saya nggak mungkin berhubungan dengan bupati. Misalnya seperti itu. Bupati nggak akan menganggap saya kalau saya bukan pareses. Jadi saya perlu untuk mencapai pareses sehingga saya bisa berhubungan dengan bupati dan nanti saya akan minta dana sosial dari bupati untuk diserahkan, untuk dialokasikan untuk HKBP. Atau memberikan dana bantuan misalnya pendidikan atau dana bantuan misalnya masyarakat miskin ke HKBP. Itu kalau connection. Yang berikutnya adalah esteem. Esteem ini lebih kepada sebenarnya kebanggaan, ya. Jadi mau ditahlak batakan tulu do ukuran nih keberhasilan, ya. Hamoraun hasangapon hagabiun. Nah, promosi-promosi ini adalah dalam rangka mencapai hasangapon, ya, hasangapon. Tetapi sebenarnya jabatan tidak memberikan hasangapon. Banyak orang yang jabatannya tinggi tapi tidak dihargai di masyarakat. Banyak juga orang tidak punya jabatan tapi sangat dihargai di masyarakat. Nah, personal bisa jadi misalnya adalah, oh iya gaji saya akan lebih tinggi misalnya. Ya kalau sekarang gaji saya misalnya 1, nanti akan gaji saya menjadi 3 atau gaji saya nanti menjadi 5. Itu lebih personal ya.
Nah, dorongan-dorongan ini kalau kita lihat misalnya sebagai contoh adalah mengenai connection yang tadi lah, contoh connection ya. Dengan dia mempunyai connection yang lebih luas, dia akan bisa memberikan positif impact yang lebih luas. Ya dong, kalau sekarang misalnya orang mau jadi aporus gitu ya, jadi aporus, ya dia punya keinginan untuk punya dampak yang lebih luas. Nah, pada saat kita menempati posisi manajer, dampak kita hanya pada lingkungan orang-orang yang kita pimpin. Pada saat kita naik menjadi direktur, lingkungan yang bisa kita pengaruhi menjadi lebih luas. Itulah yang namanya driver dan motif. Dan untuk itu, nanti akan kita lakukan assessment. Jadi pada saat orang mau misalnya ditempatkan kepada posisi tertentu, dilakukanlah assessment terhadap drivernya, terhadap kompetensinya, terhadap traits-nya. Kita akan mempunyai profile, oke, untuk posisi ini maka demikian, untuk posisi ini demikian. Itulah idealnya kita mempunyai namanya HKBP Leadership Academy ya. Sehingga yang terjadi sekarang ini semua ingin berlomba-lomba ke tempat yang basah, semua ingin berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan, tidaklah menjadi motivasi utama dari pelayan. Ya, ini ingin kita kembalikan bahwa motivasinya adalah melayani ya. Dan sebenarnya dapat posisi lebih tinggi, dapat jabatan lebih tinggi adalah konsekuensi daripada pembuktian mengenai kemampuan dan kapasitas dari seseorang. Tetapi bukan semata-mata orang ambisi untuk menempati suatu posisi tertentu. Nah, idealnya seperti itu. Tapi seberapa cepat ini bisa berlaku, saya sendiri agak pesimis, mungkin 10, 15 tahun atau 20 tahun ke depan dampaknya. Tapi ini harus kita mulai dari sekarang. Nah, di dalam setiap sesi seperti ini, sebenarnya kalaupun kita bicara perubahan yang sangat besar, selalu sebenarnya kita menginginkan kita bisa memulai dari diri sendiri, ya, dari lingkungan sendiri. Maka seperti tadi Jabar Tengdi akhirnya kita lakukan diskusi di lokal, mereka memutuskan kami mau merubah model visitasi. Ini tanpa ada program yang secara nasional di HKBP, tetapi mereka memulai model visitasi kita akan melakukan ini. Nah yang kedua yang mereka lakukan, putuskan di Jabar Tengdi adalah mereka bilang bahwa di Jabar Tengdi ini ada lebih dari 20.000 mahasiswa perantau yang datang dari luar Jabar Tengdi yang datang ke sana. Jadi ada yang datang ke Bandung, ada yang datang ke Jogja, ke Semarang, ke Solo, Salatiga, banyak perguruan tinggi di sana. Nah mereka mau bikin khusus pelayanan terhadap mahasiswa-mahasiswa ini. Karena di masa lalu itu selalu ada kekakuan di HKBP melayani mahasiswa yang datang merantau. Ini agak aneh nih kita ini. Pada saat Indonesia sudah menganut IKTP, KTP nasional, HKBP masih menganut membership gereja lokal. Ya. Jadi pada saat misalnya ada Naposo ini mau aktif di gereja, mau dia menjadi song leader, mau dia ikut di dalam kor Naposo, atau dia mau ikut menjadi pemimpin daripada Naposo di sana, maka masih ada yang menanyakan, mana surat pindahmu? Apa begitu penting surat pindah misalnya dari HKBP Samosir, pindah ke katakanlah ke HKBP Bandung, persyaratan untuk ikut aktif di gereja. Saya kira membership kita, keanggotaan kita di gereja HKBP harusnya berlaku di seluruh HKBP. Nggak usah dipertanyakan kamu dari HKBP mana gitu. Nah ini perubahan paradigma ya yang kita harus coba fasilitasi juga bahwa kartu keanggotaan HKBP berlaku dimanapun juga. Berhak untuk mendapatkan pelayanan dari HKBP dimanapun juga. Jangan kita membeda-bedakan, oh ya kamu bukan anggota dari HKBP Pematang Siantar, jadi kamu nggak punya hak untuk dilayani. Padahal dia adalah ruas HKBP, kita tahu. Kebetulan saja dia ruas HKBP Sorong-Borong Sabungan misalnya. Nah itu adalah beberapa perubahan yang bisa dilakukan gitu. Itu nggak ada di presentasi kita, tapi itu adalah sesuatu yang inisiatif. Maka di sini juga tadi berapa 7 distrik ya. 7 distrik, masing-masing sebenarnya setiap distrik bisa menginisiasi transformasi ini. Membuat suatu quick win ya, program
khusus di distrik itu apa yang kita melakukan secepatnya yang berdampak terhadap perubahan. Bahwa kita canangkan sekarang ini kita mau berubah. Kita mau lebih melayani, kita mau lebih baik, dan berusaha untuk memelihara retensi daripada jemaat yang bergereja. Kita lihatlah keadaan di sekitar kita sekarang ini. Saya melihat di kampung saya di Sorong-Borong, itu banyak GBI sekarang, GPDI. HKBP-nya jarang yang tambah. Itu baru gerejanya fisik, belum lagi ruasnya. Ruasnya juga mungkin udah berkurang, pindah ke GBI dan GPDI. Belum lagi sekarang, nah yang saya lihat di Sorong-Borong bahkan masjid sudah mulai ramai. Ya, penduduk yang beragama Islam udah makin ramai juga. Saya kira ini adalah hal-hal yang perlu kita renungkan. Kenapa kita perlu bertransformasi dan menunggu transformasi ini, misalnya program dari pusat nggak perlu. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri, kita bisa mulai dari lokasi kita sendiri, dari gereja kita sendiri, dan kita bisa menjadi motor perubahan untuk HKBP yang besar ini. Barulah nanti HKBP ini punya dampak menjadi berkat bagi dunia. Ya, jadi jangan asal kita katakan visi HKBP menjadi berkat bagi dunia, tapi tidak kita lakukan bagaimana mengupayakannya itu. Saya kira itu saja, masih ada waktu mungkin sekitar 25 menit untuk tanya jawab. Makasih. Ya. Ya, hamu kamang do takenang luar biasa. Salat nari martabak mahita salat nari menyambut akan adu menggan do takan uli. Dan pala gejang petik kita molo dijadwalon sampai jam 10.02. Tonari hira-hira 70 menit nari nama. Kurang. Nah, di beni nunga gudang daking taida tak yahi tabegi. Na parjulu mulyate ma di Jehovah. Gudang ni pasu-pasu nata jalo. Saliling di tonga-tonga ni hurio kita. Adong perubahan internal dohot eksternal, adong perubahan sentralisasi dohot akan asing. Na boy mangurupi kita tulam denggana, tulam majuna. Ale kamang do takenang di tonga-tonga ni hamajuonon memang diigil hita lau patupahon hai baruon. Tutu di tonga-tonga ni tolu konteks hita na masa. Konteks bergereja, konteks meso, konteks mikro, dohot konteks makro. Nuaing di tonga-tonga ni jauh-jauh nata jalo, wado tutu pakubasyota. Nunga didorok kita lam tudengganna, makubasi marhi desentralisasi, tutu dia masih patupota. Manguduti, mangyahi na dumenggan. Daking nunga diarbis, songonom matujulu, 5-10 tahun nanengro. Buama dirita, buama pakubasyota tujulu. Kamang dota kenang natakas sada tujuata, gabe habauran di pasu-pasu, tumibu, tercapai itong-atongan di pakubasyota. Domutusi, pasatay matuhamutiki, buadong dope hira-hira, tutunian. Songon na baru dope rata jalo di baon. Alay nengek-nengek mak tayahi asatuk dapotak kita di paso-pason. Marhiti amata Elisha daking nang mga lehor roh hado kota katim. Patupahon mangurubi hita. Pasa matik itu hita parjolo mara tuingananon. Muladongan no nakadongan na di pitu distrik. Lau manukun marhiti jum. Pasatamin no nate amang sabuy di jahahon. Ibani talem majotik itu hita dingananon. Hira 5-10 menit, tapasatan no tudang ata di 3 distrik nari di luar di distrik tahun, 5-10 menit, dungi talionan non, tiki muse, baru dungi tasipul homa, sampai jam 12 sita, boy ma sidung, istirahat marhite, jadwal nata jalo saderio. Silakan namang dota kenang, sa termin hubu kami majo piga-piga halak. Adong namanukun siya kita. Ya. Boy majo di horong sebelah kiri mate. Ya silakan namang. Satu pita.
Taisi mati kita atau ma Abang enggak. Abang dulu. to the point mati emang dah. Una pola amar sarita. Asa pitor hatop bui taisi tikio doho dengan. Silakan amang. Iya. Istirahat kita guarna asa bui dicatat. Allah upat tahu Mang. Ya silakan. Oke. Horas marita saluhutna. Oh Rasma. Mauliati ma di narasumber, mauliati manang di moderator, au patita anggiat saur simanulang HKBP siantar kota. Adong piga-piga poin na cukup tertarik kau naking. Memang maaf amang narasumber agak terlambat otik, alay pas di poin ini menaking parhudulhu. Na parjolo soal kompetensi, paduahon soal sadanay naking nahuingot akademi nakiani, HKBP Leadership Academy. Jala hubereng hutatap ala terkait doon berbicara tentang kompetensi. Hupahona otik taringot tu pestata di bulan Desember na neng roon. Mula mamereng memang intina molo amat dokon memang ini harus dirilkan di HKBP. Ay godang dono ngayon nakacalo-calonon dang binuoto kompetensi na. Memimpin peri distrik na dang maratur, alay nang nakok muse. Kanido, neng kadep ninna alay on namatikiku hapita ludo di sini di distrik. Talo preses neng tu kadep. Kita harus jujur loh. Belum agak tajam memang hataki, memang aku makataya tajam-tajam do. Jadi nang donok kurupani intina dung rencana tindak lanjut ni sosialisasyon atar tu dia mah. Nang benot tado hadua non gabe song nadidok ni amang narasumber naknya ni gabe renstra manang adong dope ropani ukuran soal alana ong ngagentingon di HKBP ini sangat penting sekali. Soal kompetensi, soal leadership, soal pelayanan, bagaimana kita beradaptasi dengan kemajuan teknologi, kan itu nungain. Jadi udut nona nama kartu dia mah, apakah nanti ini akan ditetapkan di Sinode Godang menjadi sebuah rencana tindak lanjut daripada HKBP, si ulah honota. Alain yang dohonoku amang mauliate ma di narasumber ng mga lehonok tuhita. Dalatogi honok kumahita memang alam muatan na kini kalau kita mau jujur memang ayo kita bertransformasi untuk kemajuan HKBP. Asagabi pasu-pasu HKBP tujuan nyarion. Ima udut ni ulot toma na nagsihonon namin. Unangan non saya sosialisasyon songon edday saya masudi suka nih dong sama itu saya masudi dari masuk tuh ini juga harus dikonkretkan masuk menjadi renstra menjadi pegangan HKBP malah perlu masuk juga kepada amandemen aturan peraturan tarlu mobi soal kompetensi bukan soal masa tahunan dong yang gabi memimpin masa tahunan pun sekian tahun kalau tidak ada kompetensi ngapain kapan majunya HKBP kapan berkembangnya HKBP. Songoni maju amang moderator nami, mohon maaf malu agak songna tajam-tajam rawat pada haki. Horas manita salutna. Iya. Mulate dia amang padita angget manulang, gabe hupikiri, audu ulah ningin norak marupani. Saya mate. Ya, jadi luar biasa suku-suku ni emang baru itu. Moloholan sebatas lip service don. Sayang nai pertikienon. Lebadon buita follow up. Tuti ketik nengro. Silakan sian inang ya. Langsung inang. Mula tema dia mang narasumber nami doa mang moderator napa satu pertikian di hami Iau ima pendeta Imelda Bakara mangulah hami di HKBP Pintu Bosi Resort Tomuan Distrik 5 Sumatera Timur. Suku-suku siak kami amang Naparjolo memang apresiasi matu amang narasumber, ada banyak hal yang saya peroleh. Dan saya berharap transformasi itu terjadi bagi saya. Nakin amang agak tertarik doau, adong sada hal di pasat amang narasumber,
ima realita na taida sonari, taringok tu manusia pada zaman sekarang cenderung lebih aktif memang di dunia maya daripada di dunia nyata. Jala molo taparohaon, ugodang do taida pengikut nama mereng jamita di YouTube, martibakon molo taida ketertarikan nalahu marnida jamita di gereja. Adong nakin dari Bisonamang, ima taringot tu boy do tabaen, distrik digital ate, distrik dunia maya. Waduh amang, aku agak tertarik do disi, ala memang omma gabes ada tantangan madiau, bohado hita asa boy mengkoordinir kaum netizen, terutama kaula-kaula muda, apakah ini juga menjadi bagian target kita berubah HKBP, so tungan non ruas tai lebih cenderung donasi dalomo rohana, ima aktif di dunia maya, alai hurang do di dunia nyata. HP anggo teologi tadi HKBP, gereja itu ada 3 hal, koinonia, marturia, dohok diakonia. Artinya harus ada pertemuan secara fisik, ima jona huboto. Jadi bohado amang nalaho asa bertransformasi hita tusi, asa boy hita menjangkau akar ruasta omana lebih cenderung aktif di dunia maya daripada di dunia nyata. Jadi ido makit nesanakin upayu tiut adong mania namang songon program nanang ta target ton asanggiat songon guarni acara ta di Bagasa Sadarion haduan ima target. Jadi memang bukan hanya fokus kita terhadap persekutuan di dunia nyata, tapi bagaimana menjangkau dunia maya. Ima jolo amang sia kami mulai tema di hita saluhutna. Ya, mulati dinang Imelda, sadanari raking inang. Adong dakik sadanari. Ya, silakan inang. Toma asa pitot tapasat tunar sumber. Ya, mulia tema amang au Bible Prof Rizka Borori Tonang. Mulia tema di amang narasumber namang Alehon Panorangion. Sangat tertarik amang dengan transformasi yang sebenarnya HKBP sudah perlu untuk melakukan transformasi. Ada beberapa hal yang saya sorot tentang kondisi HKBP saat ini. Tadi dari paparan yang amang sampaikan ada beberapa poin-poin tentang kondisi HKBP saat ini. Tentunya banyak disorot tentang pelayan-pelayan HKBP yang adalah bagian dari gereja untuk mengembangkan dan melakukan transformasi itu sepertinya banyak diberikan kepada pelayan HKBP. Nah tadi yang pertama amang, di poin yang pertama tentang kondisi HKBP saat ini, barangkali tim dari transformasi yang mendapatkan ini ya, beberapa poin-poin yang saya baca perlu ada sedikit yang mungkin barangkali untuk diperjelas. Apa tolak ukur sehingga dikatakan kualitas spiritualitas dan karakter kompetensi pelayan HKBP tertinggal dibandingkan dengan kebutuhan HKBP saat ini. Apakah sudah diberikan kepada seluruh pelayan HKBP angket untuk mendapatkan tolak ukur ini bahwa memang kualitas spiritualitas dari karakter pelayan HKBP itu tertinggal? Apakah sudah diturunkan angket untuk mendapatkan ini sebagai tolak ukur sehingga diangkat kondisi pelayan HKBP? Kemudian poin yang berikutnya dikatakan tentang lembaga-lembaga pendidikan HKBP belum mampu menghasilkan sumber daya pelayan yang berkualitas. Barangkali ini juga saya butuh untuk mendapatkan penjelasan apakah juga sudah dilakukan penelitian untuk dikatakan bahwa lembaga-lembaga HKBP belum mampu menghasilkan, berarti tidak ada yang dihasilkan yang berkualitas seperti itu. Barangkali saya yang memiliki pemikiran yang begitu liar untuk memaknai ini sehingga lembaga-lembaga HKBP banyak yang harus dikoreksi dan ditransformasi sehingga tidak menghasilkan pelayan-pelayan yang dikatakan dalam poin-poin ini amang. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan.
terima kasih untuk kita semua. Jolo dia Lucia mang manang tajalo ma sian dongata Juming ada 2 ya silakan langsung sodo manang ya silakan ya amang pendeta Darwin Silaban David Silaban silakan amang David Silaban pasatami tiki tuamu dia ada 2 David Silaban. Pendeta David Silaban, siala buat batu, silakan ya. Adong 2 daking nomor 7. Halo. Tanah Jawa ya, silakan. Ya, mulai tema tahu Pendeta David Silaban. Nah, mangula di AKB Kota Baru, resort distrik Saplo Pak Tebing Tinggi. Mulai tema di Panorangyon ni amang nakin taringot tu transformasi nah berjolo nagabe membuka pikiran tu kemajuan dohot kepentingan pelayanan na lebih umuli muse tuaka tikinaro memang anggohan memereng sudah tahayo memang anggoso dituangkan di gabe renstra totu macam moldo lo notai. Ngapain ngalamak kita nama pakai pion. Monodok pesasala mangula honak kana transformatif. Buru gabe sisugun, buru gabe pasing asikon rupani. Udok majo sada contoh. Misalnya amang Pendeta Rudul nama saya na bertransformasi bagaimana pelayanan kepada pemuda yang transformatif. Ale tak ni mana deh. Ale mulai molo gabe HKBP membuka ruang ini secara luas, jala tertuang, misalnya Hudok maju di Renstra dan menjadi panduan bagi kita untuk melaksanakannya. Idono peting jala sangat setuju, jala taulah mengunang pita paliling be. Ai nga mamet ya katiki na ikosioba sa lebih bidang je. Mulate ma, amang. Berarti dia Mang David, adong sedenari King, AKBP Distrik Tanah Jawa, silakan. Ya, mulai tema di mulai tema dia Mang moderator kami, Amang Pendeta Ren, siap kami majolo Amang, siap Distrik Tanah Jawa, mulai tema nang di Amang Lubatoruan, naung patorakon taringotu transformasi, nalahosi ulahonota di tonga-tonga ni huriat HKBP. Sadahalna menarik taringot tu transformation sasitongna setiap personal pelayan pasti dia akan bertransformasi di mana dia melayani. Aidang dos ketika dia ditempatkan di Samosir di Medan tentu dia selalu melakukan perubahan diri di dalam pelayanannya. Nah huingot saleling 20 tahun Pendeta di huriat HKBP adong do jenjang karir jala Mardala do pajuon ni kantor pusat tu pembinaan. Misalkan 5 tahun masa dinas, 10 tahun masa dinas, alai dukon 10 tahun on. Dan adong be mardalan pembinaan kariri. Nah padua hon, tunggodang do paditani HKBP, nah di paborhat baik tu Korea masalah pertanian, alai dang berdampak ketika dung mulak nasida, aladang sesuai dohot penempatan nasida. Kalau kita boleh jujur, bagaimana kita dulu kembali menempatkan pelayan yang patut untuk ditempatkan di daerah pelayanan yang dibutuhkan. Bukan persoalan apakah dia menjadi bagian saya atau tidak bagian saya. Ikut jujur dohita sude pelayan ni HKBP lahu menempatkan jala memang boi dohonota di dalam tupudion tentang kompetensi semua calon pelayan tentu perlu dipikirkan ulang melalui biro pembinaan, melalui biro personalia dalam hal penempatan. Sehingga penempatan para calon pelayan itu disesuaikan dengan kemampuannya. Molo memang nasobui do penasida di dalam hal yang tertentu, misalkan diakones sebagai pelayan pastoral di bidang-bidang diakoni dan perlu bae nonun gabe ulwa kuliah
dan perluan bayanan gabe pemimpin jemaat. Ala boido gabe berbenturan tentang pelayanan. Nah, paduahon tentang kompetensi kita tidak perlu mencari kelemahan masing-masing. Tinggal kita kembali bagaimana kita mengkoreksi diri kita untuk bertransformasi di mana kita ditempatkan dan di mana kita untuk melayani. Nah, parpudi mamang na sidonon nami menarik naking dido amang lubatoruan taringot tu surat keterangan jemaat lumobi aka na mangarato. Sebenarnya tidak diperlukan, bagi saya sederhana, tidak perlu diminta surat parhurionya, tapi cukup menjelaskan bahwa dia dari anggota jemaat mana, sehingga ketika ada sesuatu hal yang diperlukan bisa dikoordinasikan kepada pendeta resotna. Dan pala iko bononna surat parhurion nomor sada-sada alaihola di pabotohon ada komunikasi ke huria-huria yang akan dia tuju. Nah, para pudi sahali mamang suku-suku nami. Apakah terobosan yang harus kita lakukan untuk semua, baik itu unsur parhalado, sintua, bibelfro, guru huria, diakones, bahkan pendeta, untuk bertransformasi sesuai dengan apa yang ingin kita harapkan HKBP jauh lebih baik ke depan. Ima suku-suku namina parpudiamang, ahamana lahosi ulahonota di dalam waktu yang dekat ini, melalui Biro Pembinaan, melalui kantor pusat, supaya apa yang kita harapkan melalui sosialisasi yang Amang sampaikan hari ini bisa kita refleksikan di tengah-tengah pelayanan. Mulai Mamang. Ya, melihat emang dota kenang luar biasa daking kasukun langsung mate tu Amang Elisa. Masa time adong tikit ada 5 menit nari. Tahu lihat mah mulai teh. Jadi 5 menit nari man alai adong gudang pertanyaan. Jadi silakan emang. Nah, Parjolo, pertanyaan pertama mengenai kompetensi. Lalu what is next? Apa yang harus kita lakukan? Hampir saudara pertanyaan Sian Amang Padita David Silawan akan ingatkan bahwa apa yang saya utarakan di sini, apa yang kita presentasikan di sini, mulai diberi kamu nakaning judul nih presentasi sebetulnya adalah mengenai laporan dari Komite Transformasi di Rapat Pareses. Jadi ini sebenarnya laporan kita. Dari rapat Pareses ini sudah diberikan masukan dan juga sekalian memberikan persetujuan dan dorongan. Dari situ kita udah bawakan ini juga ke rapat MPS ya, di rapat MPS, dan ini sudah menjadi keputusan daripada rapat MPS di mana seluruh rencana Komite Transformasi ini disetujui dan juga didorong untuk dilaksanakan. Bahkan sekarang ini adalah menjadi bagian dari Renstra. Bupati Dulu akan ada slide bahwa prioritas pertama daripada strategi pendukung dari Renstra HKBP untuk 4 tahun yang akan datang, nomor 1 adalah menjalankan transformasi secara berkesinambungan. Jadi ada 6 quick win nakaning nahu patudu, 6 itu, 6 ini akan dilaksanakan. Kalau mau hida godangan nataringo tu program, ada program pengembangan sumber daya pelayan dan paling menarik ya. Jadi yang kedua, barangkali inang masalah satu calon pareses gereja digital ada 2 nanti. Jadi distrik digital ini memang secara bercanda kita katakan kita mau ciptakan dan tiba-tiba banyak yang tertarik, termasuk ada juga kadep yang tertarik, kadep yang sekarang tertarik mau jadi pareses dari distrik digital church atau gereja digitalnya HKBP. Jadi awalnya sebenarnya keperluan mengenai gereja digital ini tidak menggantikan gereja fisik. Ini yang kita harus juga pahami secara jelas. Tetapi adalah komplement terhadap gereja fisik. Iko sadarata do, godang do akaruasta, aka alani karejo, aka alani ulaun, dan mungkin nasi darotu gereja hari Minggu. Ya. Alaina salelingok kan ya udah kita tinggalkan aja. Orang seperti ini nggak perlu reach out atau dijangkau oleh HKBP. Jadi sekitar 20 tahun nasalpura lebih mau ingat tamu tahu sadia mah amang sidabutar gawe pareses di DKI ya tiki de boska dope gorna melorok salah deh. Ya. Jadi sekitar 20 tahun nasalpu. Jadi di pengedo amangi mau mengurupi HKBP mabain ada media ya, Gorna Suara HKBP ya. Pada saat itu adalah berupa radio dan berupa majalah. Yang tujuannya adalah untuk menjangkau jemaat HKBP
yang karena pekerjaan itu adalah supir angkot, kemudian supir bis kota yang mereka bekerja hari Minggu, nggak mungkin datang ke gereja, ya. Nah, itulah perlunya ada radio, ada majalah untuk menjangkau mereka. Sama zaman sekarang ini, dan kita dapat pelajaran berharga pada saat COVID. Sebenarnya kita bisa menjangkau jemaat lebih luas dengan tentunya dengan seluruh konsep permingguan dan konsep pelayanan dari HKBP yang konsisten, tetap tidak merubahnya, tidak mengatakan kita harus sama seperti gereja-gereja online yang lain gitu ya. Jadi itu salah satu dimensi daripada yang namanya gereja digital. Tapi dimensi lain dalam penggunaan dari teknologi ini adalah sebenarnya bahwa kita bisa berhubungan dengan jemaat, dengan ruas 7x24. Ekonomi digital itu menghilangkan dimensi ruang dan dimensi waktu. Ya, kalau sekarang kita membatasi bahwa kita hanya per mingguan, hanya hari Minggu, di luar itu kita nggak ada hubungan dengan ruas, maka digital ekonomi, digital itu memberikan kita kemampuan untuk berinteraksi 7x24 jam. Banyak pendeta yang sudah memanfaatkan ini. Setiap hari saya terima banyak sekali renungan dari banyak pendeta, ya, dan setiap hari banyak pendeta yang menyebarkan renungan ini ke banyak jemaat. Itu menjadi pelayanan, itu baru per hari. Padahal ini sebenarnya bisa dijangkau 7x24 jam. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana relevansinya dengan onsite gitu ya. Jadi ini kita harus kembalikan. Kenapa orang datang ke gereja dulu? Mau tanya nggak dope konsep pergodungan ya. Jadi dang holan mar minggu rojolma tu gereja. Dak kolam mar bege jamita rojolma tu gereja. Molo anonggo pemikiran tasonari sebagai pelayan, sebagai pengelola gereja, bahwa datang ke gereja mau dengarkan khotbah, maka bagi jemaat banyak sekali alternatif untuk dengar khotbah. Mereka bisa dengar khotbah di YouTube. Mereka bahkan bisa membuat khotbah dengan AI, Artificial Intelligence. Jadi mulai kenapa semula kamu aplikasi namanya ChatGPT, ya kalian tuliskan misalnya di sana di ChatGPT, tolong buatkan khotbah dari Mazmur sekian, maka dia akan bikin khotbah yang sangat bagus. Dan itu dikumpulkan dari khotbah-khotbah daripada semua pengkhotbah dan diambil yang terbaik. Jadi kalau kita mengatakan tujuan orang datang ke gereja ini hanya untuk mendengar khotbah, maka kita salah. Mungkin barangkali akan menurun orang-orang yang datang ke gereja. Maulana Jolo tak ingat konsepnya adalah pergodungan, banyak sekali. Ya, kebanyakan orang datang ke gereja itu sebenarnya adalah kenapa tidak mendengar khotbah di rumah. Satu, karena saya ingin ketemu dengan saudara saya. Saya mau ketemu dengan teman saya. Saya mau ketemu dengan opung saya. Ya, saya mau kelihatan berpakaian cantik. Ya, saya mau cari jodoh. Banyak sekali alasan yang intinya adalah interaksi dengan ruas yang lain. Tetapi sekarang kita hilangkan itu, ya. Saking kita maunya jam 7 ada kebaktian dan jam 9 ada kebaktian lagi, jam 11 ada kebaktian lagi, maka yang jam 7 begitu selesai kita suruh cepat-cepat pulang, ya. Yang jam 9 kita suruh cepat-cepat masuk. Nah, di beberapa gereja yang saya lihat ada di Jakarta, mereka menyiapkan ada bangku-bangku tempat untuk ngobrol-ngobrol di luar gitu ya. Selesai kebaktian, mereka ngobrol di sana, masuk kebaktian yang kedua, nanti yang kedua selesai, masih ada juga banyak ngobrol di sana. Nah, tujuannya untuk kita datang ke gereja tidak sekedar mendengar khotbah, tetapi kita ingin berinteraksi, pelayan dengan jemaat, jemaat dengan jemaat, inilah yang harus difasilitasi. Bahkan kalau dulu saya lihat, misalnya ada gereja di Jakarta, pagi-pagi banyak orang tua mengantarkan anaknya sekolah minggu. Tetapi gereja menyediakan tempat buat bapak-bapak ngobrol-ngobrol, minum kopi, ibu-ibu untuk ngobrol-ngobrol, arisan, dan lain sebagainya. Ini harus difasilitasi. Bahkan dibuatkan ada diskusi formal di luar gereja itu untuk ngobrol-ngobrol topik yang lagi hot saat itu. Nah, ini adalah sebenarnya bagaimana kita harus inovatif memikirkan namanya kebaktian onsite ini. Kita harus berpikir bahwa bukan sekedar mendengar khotbah. Enggak. Tetapi adalah interaksi pelayan dengan jemaat.
Nah, GKI juga banyak melakukan ini ya. Jadi pendeta yang berkhotbah misalnya pada kebaktian pagi ini, kalau jam 7 misalnya kebaktian, dia udah datang jam 6. Dan jam 6 dia biasanya udah ngobrol-ngobrol di luar dengan jemaat. Sambil ngobrol-ngobrol dia mendapatkan masukan terhadap apa yang menjadi pelayanan gereja. Dan pada saat dia khotbah, dia udah mengutip beberapa pembicaraan yang tadi dengan jemaat. Itu menjadi bagian daripada khotbah. Ya. Jadi itu yang kedua mengenai kebaktian onsite. Jadi kita harus kreatif memikirkan bagaimana menciptakan alasan yang kuat bagi orang untuk datang ke gereja. Ya. Dan tidak menyalahkan bahwa yang YouTube salah, enggak. Tapi kita harus menciptakan alasan. Nah, mengenai kondisi saat ini, Inang Bible Pro, itu sebenarnya bukan kami yang menuliskan itu, tapi ini adalah hasil interview kami dari pimpinan. Jadi 5 pimpinan ini yang kita mintakan pendapat mereka mengenai kondisi HKBP saat ini. Tetapi ini pertanyaan ini banyak juga, dasarnya apa, surveinya apa. Ini sebenarnya suatu sikap yang sangat normal, kita selalu akan membela diri, nggak ada masalah kok di kita. Ya. Nah kalau saya selalu berpikir yang tadi ya, kita harus apapun kondisi ini, kita coba lihat betul nggak ini terjadi di kita. Ya. Cara pembuktiannya tadi seperti yang saya katakan, kita coba tanya jemaat kita berumur 60 tahun ke atas. Berapa persen anak konna, paupuna, na rotu gereja HKBP. Nah sama juga kondisi HKBP sekarang ini yang tadi kualitas spiritual, karakter, tidak mengatakan jelek atau tidak baik. Yang dikatakan adalah tertinggal dibandingkan dengan kebutuhan HKBP saat ini. Jadi tidak mengatakan baik atau buruk, tapi tertinggal. Kenapa tertinggal? Buktinya adalah berapa banyak jemaat HKBP yang sudah berpindah ke gereja lain. Seandainya kita baik atau cukup terhadap kondisi hari ini, barangkali enggak akan pindah jemaat HKBP ke gereja lain. Ya, sama juga misalnya dikatakan kompetensi dan lain-lain. Jadi nggak ada survei mengenai hal ini. Ini semata-mata sangat subjektif pendapat dari pimpinan dan ini juga kita nggak berminat untuk melakukan survei untuk menguji ini. Karena kita lebih baik mengambil ini sebagai masukan untuk melakukan perbaikan. Dari Amang Pendeta David Silaban tadi udah sama dengan pertanyaan pertama, jadi ini udah masuk pada Renstra. Nah yang berikutnya adalah yang kelima. Yang kelima saya kira adalah apa yang bisa dilakukan langsung. Tadi juga saya sudah jelaskan ya. Jadi kita nggak usah menunggu seluruhnya ini jadi, dilaksanakan secara tersentralisasi dari pusat, masing-masing distrik, masing-masing gereja, saya kira bisa memulainya sendiri. Apa yang harus kita lakukan lebih baik. Coba aja dulu diuji yang tadi, misalnya sebagai contoh nih, berapa orang sekarang ini jemaat HKBP yang pindah ke gereja lain, kita coba pelajari apa yang menyebabkan mereka pindah. Kalau kita sudah temukan penyebabnya, bisa nggak ini kita lakukan di gereja kita? Nah, kalau memang bisa ya kita lakukan. Kalau nggak bisa, strategi apa yang kita lakukan untuk bisa mendatangkan mereka kembali ke gereja kita? Jadi banyak hal yang bisa dilakukan secara cepat dan ini masing-masing gereja tentu adalah sangat unik. Sama seperti Amang tadi katakan, Amang Pres mengatakan tadi pada Tanah Jawa ya. Jadi memang ada kompetensi khusus yang dimiliki oleh pelayan, tapi sayangnya tidak ditempatkan pada tempat yang tepat gitu ya. Ada orang misalnya yang bagus di pertanian, tapi ditempatkan di perkotaan gitu ya. Jadi sayang kompetensinya. Tapi ada orang yang mampu mengelola misalnya adalah orang-orang yang mengalami masalah di dalam pekerjaan, misalnya buruh, tetapi dia ditaruh di pertanian, jadi nggak klop. Inilah kekayaan dari HKBP, dan kalau kita kelola dengan baik, maka secara keseluruhan HKBP akan sangat kuat. Saya kira saya sudah lewat 10 menit. Terima kasih. Ya, so ini memang dota kenang martawak mahita. Luar biasa